Selamat malam teman-teman. Kita bersyukur boleh bersama-sama kembali melanjutkan ya pemahaman kitab dari Wahyu ini. Sebelum kita mulai, mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah kesibukan dan kelelahan, setiap kami boleh dengan kerinduan datang untuk belajar firman-Mu Tuhan. Kami percaya ada berkat tersendiri ketika kami mempelajari firman-Mu secara konsisten dan berurutan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus bekerja juga membentuk baik pola pikir, sikap, maupun juga kerohanian kami melalui pembahasan firman-Mu dan juga interaksi kami satu dengan yang lain. Dan kami rindu Tuhan apa yang kami pelajari boleh sungguh terintegrasi dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh sungguh diubahkan oleh firman-Mu dan oleh Roh-Mu yang kudus. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, kita akan masuk ke dalam Wahyu 10 dan 11 ya, yang adalah sangkakala ketujuh ya, Mesbah dan sangkakala ketujuh. Judul ini memang tidak mencakup semua yang akan dibahas nantinya, tetapi kita akan membahas seluruh aspek dari Wahyu 10 dan 11. Untuk mengingatkan saja, 2 minggu lalu kita sudah sampai di sangkakala ke-6 ya. Sangkakala ke-6 yang sangat dahsyat, di mana ada kerusakan yang ditimbulkan oleh kalajengking ya, yang bukan makhluk biologis begitu ya, tapi makhluk rohani. Kemudian tentara yang 200 juta itu, tapi tetap mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir dan percabulan pencurian. Jadi peringatan sudah diberikan semaksimal mungkin ya. Tidak ada rasa sakit yang bisa lebih sakit daripada itu, namun hasilnya mereka masih tidak bertobat. Sehingga pertanyaannya, what's next? Nah, ini yang dijawab dalam Wahyu 10. Ya, kalau manusia tetap mengeraskan hati, meskipun sudah dapat pain, yang paling maksimum pain, begitu ya, apa yang terjadi berikutnya? Coba kita lihat. Wahyu 10, kita melihat ayat pertama ya. Ayat pertama, kita baca beberapa ayat. Satu ayat pertama dan kedua. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Jadi kita melihat ketika dunia itu mengeraskan hati, tidak mau bertobat, padahal sudah dapat maksimum pain dari Tuhan, begitu ya, hukuman maksimum untuk supaya mereka bertobat, maka saudara sekalian, apa yang Tuhan tunjukkan? Eh, Kekuatan, power ya. Dikatakan ada malaikat lain yang kuat ya. Powerful angel begitu ya, turun dari sorga. Ya, kita melihat Tuhan sangat terlibat sekali dengan peristiwa di bumi ya, termasuk ketika orang-orang tidak percaya yang menolak Tuhan ini ya diberi pelajaran semaksimal mungkin begitu ya. Itu kan Tuhan care sebetulnya. Tuhan sangat peduli. Demikian pula sekarang Tuhan mengutus malaikat kuat ya, ada kata-kata kuat di situ. Jadi powerful angel turun dari sorga berselubungkan awan begitu kan. Ini apa? Ini adalah intervensi Tuhan bagi gereja. Karena gereja akan dianiaya. Dan sudah dianiaya, saudara sekalian. Ya. Tapi ini mau menunjukkan bahwa Tuhan tetap berkuasa dan berdaulat. Meskipun itu berarti tidak menjamin orang Kristen pain free. Begitu ya. Oh, kalau Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, kita nggak ada penderitaan dong. Nggak begitu. Tetapi ada intervensi Tuhan di tengah penganiayaan. Nah, gerakan naik turun antara sorga dan bumi ini menunjukkan bahwa Tuhan aware, sadar apa yang terjadi di bumi setiap detik. Sehingga umat Tuhan jangan sampai merasa lonely, tersendiri, tidak dipedulikan. Seolah-olah Tuhan di sorga menikmati tenangnya sorga, indahnya sorga, dan tidak sadar akan penderitaan dan pergumulan kita di bumi. Sama sekali tidak. Wahyu 10 ayat 1 ini menunjukkan Tuhan sangat care dan Tuhan sangat terlibat di dalam kehidupan umatnya di bumi sehari-hari, saudara sekalian. Termasuk semua penderitaan, pergumulan kita. Ya. Dan ini mengingatkan kita juga bahwa dalam hidup sehari-hari yang katanya rutin dan membosankan ini, begitu ya, kadang penuh juga dengan penderitaan, memiliki dimensi spiritual dan nilai yang kekal. Ya, itu sebabnya kita diingatkan sebetulnya
Tidak ada yang namanya sekuler ya. Seringkali orang berkata, oh ya kita hidup di zaman sekuler dalam pengertian tidak ada Tuhan, orang tidak lagi mengikut sertakan Tuhan, segala sesuatu dipertimbangkan berdasarkan kesenangan pribadi, untung rugi, ya tidak ada dimensi rohani. Saudara, itu pandangan yang keliru karena itu tidak mungkin. Karena Tuhan sangat terlibat dalam hidup manusia di bumi setiap hari, ya. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen lebih daripada yang lain, kita perlu aware ya bahwa kehidupan kita di dunia yang sementara ini, yang kelihatannya ini sangat semakin jauh dari Tuhan, itu punya dimensi kekal, dimensi spiritual. Karena kita melihat di sini malaikat kuat naik turun ya. Dan kita tahu bahwa gereja di dalam dunia ini ditekan dari dalam oleh perpecahan dan ajaran sesat dan dari luar oleh penganiayaan. Tetapi kita bersyukur nggak hanya dalam luar, tapi kita masih ada koneksi ke atas, ke sorga. Nah, ini yang dimensi nggak boleh hilang. Seringkali gereja atau orang Kristen, saudara sekalian, itu hanya melihat aspek horizontal ya. Oh, bagaimana kita punya program, bagaimana kita punya jumlah, begitu ya, budget kita bagaimana. Jadi perhitungannya betul-betul hanya di bumi dan manusiawi. Sehingga lupa bahwa gereja ada disebut gereja karena dimensi vertikal. Yaitu bahwa dia adalah perwakilan Tuhan, utusan Tuhan, ya, alat di tangan Tuhan, saksi Tuhan di dunia ini. Jadi Wahyu mengingatkan kita, gereja orang Kristen hidup di dunia, jangan sampai duniawi. Ya, maksudnya apa? Jangan ditelan oleh hal-hal yang bersifat sehari-hari, begitu ya. Untung saya berapa, rencana saya ke depan bagaimana, ini bagaimana kesehatan saya. Semua itu pertanyaan valid sehari-hari, tetapi jangan lupa dimensi spiritual. Karena Tuhan sangat terlibat dalam hidup kita sehari-hari, ya. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, jangan cuma melihat, aduh gimana keluar dari kesulitan ini ya. Tapi lihat dari perspektif rencana Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan kesulitan ini ada? Kan sayang begitu ya. Orang ada problem cuma cari solusi, tapi tidak mendapatkan manfaat rohani dari problem itu. Ya, artinya kerja dia cuma cari solusi, cari solusi, cari solusi, but he learns nothing, nothing spiritual. Nggak ada yang rohani dia pelajari. Cuma dia belajar teknik solusi doang. Itu miskin sekali hidup orang itu. Ya. Yang berikutnya kita melihat di sini di tangan malaikat itu dia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Artinya apa? Rencana Tuhan sudah diberitahukan. Metrai sudah dibuka. Ya, tidak tersembunyi. Tuhan tidak menyembunyikan rencananya. Saudara, memang di dalam dalam sejarah Tuhan menyikapkan rencana itu step by step ya, tidak pernah langsung. Tuhan ketika Adam Hawa jatuh sudah memberikan indikasi, ya kan, keturunan perempuan akan meremukan kepala ular, keturunan ular meremukan tumit keturunan perempuan. Tapi itu kan masih samar-samar. Makin lama kan makin jelas begitu ya, Tuhan akan mengutus hamba yang menderita. Sampai di dalam Yesus paling jelas. Artinya apa? Tuhan tidak menyembunyikan rencananya. Dia menyatakannya step by step, tapi dia nggak pernah menjadi nggak jelas. Hanya bisa lebih jelas. Nah, ketika kita sampai di Wahyu 10, udah nggak disembunyikan lagi. Tuhan memang mau menghukum dunia. Khususnya yang tidak percaya. Ya, artinya apa? Rencana Tuhan ini akan dijalankan. Ya, kedaulatan Tuhan atas dunia ya itu diperlihatkan dengan malaikat yang menginjakan kaki kanan di atas laut, kaki kiri di atas bumi. Artinya apa, saudara sekalian? Ini adalah menandakan pemerintahan Tuhan atas dunia ini bersifat total. Ya, baik namanya laut, namanya darat, begitu ya. Tuhan menguasai semua. Ya, ini sesuatu yang harus setiap orang Kristen ingat ya. Satu sisi penghiburan, kita nggak ditinggalkan sendiri. Sisi lainnya kita jangan jadi duniawi gitu ya. Tuhan itu kakinya bercokol di dunia loh. Melalui malaikat ya dalam hal ini kan. Satu kaki kanan di laut, kaki kiri di bumi. Di mana tempat Tuhan gak hadir? Di mana Tuhan tuh tidak campur tangan? Nggak ada tempat yang namanya tempat ateis. Nggak ada, saudara sekalian. Kehadiran Tuhan mengisi segala sesuatu. Dimanapun saja orang seharusnya ingat kepada Tuhan. Nggak ada tempat yang disebutnya godless place. Itu sebenarnya nggak ada ya. Karena di situ ada kehadiran Tuhan. Tetapi ketika orang menolak, pura-pura nggak tahu, ya tentu kehadiran Tuhan di situ membawa penghakiman untuknya. Saudara, kaki kanan di laut, kaki kiri di bumi ini sebenarnya pernah ada ya sejarahnya. Yaitu apa? Ada satu peninggalan sejarah yang sudah nggak ada lagi, tapi katanya pernah ada. Namanya Colossus of Rhodes. Seperti apa sih gambarnya? Seperti ini, saudara sekalian. Ya, jadi ini sejarawan mencoba membayangkan sebetulnya zaman dulu itu ada yang namanya Colossus of Rhodes ya, peninggalan seperti ini. Saudara perhatikan bahwa seolah-olah loh ya, patung ini berkuasa di darat, tapi yang di lautan juga masih lewatin dia.
Artinya apa? Ini menjadi bahasa yang Yohanes pakai untuk menggambarkan kedaulatan Allah atas alam semesta. Ya, jadi orang pada waktu itu mengerti ketika dikatakan malaikat itu menginjakkan kaki kanan di atas laut, kaki kiri di atas bumi, maksudnya apa? Dunia ini ada di dalam kontrolnya Tuhan, ya. Lalu lintas, transportasi, pergerakan manusia, perbuatan manusia di bumi di bawah kontrol pengawasan Tuhan. Itu namanya berdaulat. Saudara sekalian ya. Jadi ada dasar sejarahnya kenapa Yohanes menuliskan hal seperti ini. Ya orang yang naik kapal, yang jalan lewat sini melihat patung ini, saudara sekalian nggak mungkin nggak sadar ada patung itu. Pasti orang berkata begini, kamu belok kanan ya, kamu lihat patung ya, itu depan kamu, kamu belok kanan. Patung itu jadi petunjuk, patung itu jadi standar saudara sekalian karena begitu besar ya. Dan kita sebagai orang Kristen lebih dari yang lain, ya kita tahu Tuhan itu is everywhere. Ya, dia berdaulat, dia memerintah atas alam semesta. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat ya, sebetulnya eh, kenapa Tuhan mengutus malaikat untuk menyampaikan pesannya? Ya, karena kita juga tahu bahwa Kristus yang membuka meterai, ya, yang menyingkapkan isinya. Tapi di sini dikatakan malaikat. Sebetulnya peranan malaikat sama peranan Kristus itu bedanya apa? Nah, ini kita masih jelas ya. Karena ada orang tidak jelas ya menyembah malaikat, saudara sekalian, ya, karena dianggap malaikat powerful, tapi enggak. Malaikat itu bukan Kristus ya. Sama-sama utusan Tuhan, tapi beda kualitas, beda level ya. Kristus itu kebenaran itu sendiri, truth ya. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran," ya. Malaikat itu membawa berita kebenaran dari Allah kepada manusia. Jadi Yesus bukan sekedar utusan Allah, tetapi Yesus adalah Allah sendiri. Malaikat itu messenger, utusan. Jadi nggak bisa dikatakan malaikat itu Allah. Yang boleh disembah cuma Yesus. Karena dia bukan hanya messenger of God, dia God himself. Sedangkan malaikat nggak akan pernah jadi Tuhan. They are always messengers. Jadi ya kalau ada orang mengatakan, oh saya nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi saya percaya Yesus itu messengernya Tuhan. Oh enggak, saudara sekalian ya. Alkitab mengajarkan Yesus lebih dari messengernya Tuhan. Yesus adalah kebenaran itu sendiri, Allah sendiri. Nah itu saudara sekalian. Yang pertama perbedaannya. Yang kedua Tuhan Yesus mendamaikan Allah dan manusia berdosa. Dalam hal ini dialah juru selamat. Malaikat tidak bisa. Malaikat cuma bisa disuruh mengeksekusi penghukuman, membawa berita keselamatan. Tapi malaikat tidak bisa melaksanakan pekerjaan keselamatan itu sendiri. Dia penyampai berita keselamatan seperti Gabriel sampaikan pada Maria. Tetapi tidak bisa dia menjadi juru selamat. Hanya Yesus yang bisa actually do salvation ya, bukan cuman menyampaikan berita keselamatan. Dan Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Malaikat itu no matter what ciptaan. Nggak pernah jadi pencipta, saudara sekalian ya. Dan kita tahu terakhir malaikat yang berusaha menyamakan diri dengan Tuhan yaitu Lucifer. Ya, dialah jadi iblis selamanya. Jadi kita harus clear, meskipun dalam Wahyu kita melihat figur malaikat yang powerful ya, jangan lupa ya saudara sekalian ya, dia bukan Tuhan, dia bukan Yesus. Tetap sentral dari kitab Wahyu itu Yesus Kristus yang berdaulat sebagai raja segala raja ya. Itu kita tidak boleh kehilangan fokus ya. Hanya karena di Wahyu ada begitu banyak peranan dimainkan malaikat termasuk powerful angel begitu ya. Tidak boleh kita sampai kehilangan fokus, tetap Christ center. Yesus adalah pusatnya. Dan saudara sekalian, di ayat yang ketiga dikatakan dia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ya, ketujuh guru. Ya. Setelah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskan, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu. Jangan engkau menuliskannya. Maksudnya apa, saudara sekalian? Suara nyaring malaikat ini menandakan otoritas Tuhan dan firman-Nya. Ya, jadi sekali lagi malaikat penyampai berita Allah, dia bukan Allah. Nah, itu tapi apa yang dia sampaikan membawa otoritas Tuhan dan firman-Nya. Nah, firman Tuhan melalui perwakilan malaikat atau zaman sekarang pengkhotbah tetap membawa otoritas Tuhan.
Ya, jadi orang nggak bisa berkata begini, oh yang disampaikan malaikat nggak, kita nggak berlaku lah. Kalau bukan Tuhan Yesus yang ngomong sendiri, kita nggak mau dengar. Saudara nggak bisa. Yang namanya messenger Tuhan, kalau dia membawa berita dari Tuhan, itu berotoritas. Nah, termasuk juga dengan pengkhotbah zaman sekarang, ya, yang berkhotbah sesuai dengan firman Tuhan, begitu ya, betul-betul dengan ajarannya benar, ya dia membawa otoritas Tuhan, ya, beritanya bawa otoritas Tuhan, ya, bukannya dia Tuhan, begitu ya, tapi dia membawa otoritas Tuhan, dan firman yang kita dengar itu harus ditaati. Karena itu kebenaran. Jadi ketika kita mendengar khotbah, kita fokus kepada kebenaran Tuhan. Ya, kalau kita fokus pada pribadi orangnya, ya tidak ada manfaat rohani ya, karena semua orang ada kekurangan, saudara sekalian. Semua orang ada kekurangan, ya, tidak ada utusan Tuhan yang sempurna. Nah, otoritas Tuhan itu mencakup timing. Timing, saudara sekalian, penting sekali. Timing penyataannya. Yohanes mendengar, tetapi tidak boleh menuliskannya. Perhatikan, ya, ini masalah timing. Kenapa? Waktu Tuhan belum sampai. Jadi ketika Yohanes mau menuliskan, ada suara dari sorga berkata, meteraikanlah, artinya dikunci itu ya. Jangan engkau menuliskannya. Ini masalah timing. Sekali lagi Tuhan berdaulat ya. Dia memberi firman sebagai raja, sebagai Tuhan, tapi yang mengatur kapan memberikannya juga dia. Itu kita sebut dengan kedaulatan Allah. Jadi kedaulatan Allah bukan hanya kuasa Allah atas semesta, tapi kuasa Allah atas waktu ya, timing ya. Dan firman Tuhan mengatakan Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu kedaulatan Tuhan. Waktu Tuhan ya, Kairos. Itu bukti kedaulatan Tuhan, saudara sekalian. Sehingga sekalipun Tuhan menyatakan kehendaknya, tetap ada unsur misteri. Nah, ini jangan lupa, saudara sekalian ya. Ketika Tuhan menyatakan firman-Nya, kita dapat pengetahuan, jangan kita merasa sudah tahu semuanya. Kenapa? Sekaligus ketika Tuhan menyatakan, Tuhan menyimpan sebagian. Karena kita nggak ngerti. Nggak mungkin kita ngerti semua. Itu sebabnya, kenapa kita belajar firman Tuhan, bagian yang sama kita baca berkali-kali, nggak ada habisnya. Karena penyataan Tuhan itu menjelaskan sesuatu sekaligus menyatakan misteri sesuatu. Sekarang kita mengerti. Yesus lahir dari anak darah. Kemanusiaannya diciptakan khusus di dalam rahim perawan Maria. Tanpa campur tangan manusia. Wah, kita ngerti. Tapi apa kita tahu itu semua? Misterinya apa? Mana kita tahu? Itu sebabnya setiap Natal kita merayakan cinta kasih Tuhan, anugerah, mujizat, tapi juga merayakan misteri. Bagaimana Allah yang Maha Kuasa bisa jelma jadi manusia melalui seorang di dalam bentuk bayi dari rahim seorang perempuan. Jadi at the same time God reveals things, He's also reveal mystery ya. Kita nggak ngerti semuanya, saudara. Karena itu harus rendah hati, harus rajin tetap belajar. Tidak boleh kita merasa sudah menguasai 100%, nggak pernah bisa. Buktinya di sini Yohanes mau nulis tidak boleh kata Tuhan. Ya, ada hal yang kamu ngerti, kamu nggak bisa ngerti semua. Dan Tuhan nyatakan pada Yohanes, tidak dinyatakan pada yang lain. Artinya apa? Ada faktor misteri ya. Jadi iman itu tetap percaya pada akhirnya. Esensi iman tuh belief, percaya pada Tuhan. Sekalipun kita nggak ngerti loh. Ya, kita tahu banyak anak muda sekarang, wah kalau if I don't understand, I don't wanna believe gitu ya. Ya kita perlu mengingatkan mereka juga dengan bahasa yang mereka mengerti ya. Not everything you can understand. Ya. Jadi ada hal yang kita mengerti, tapi sisanya kan misteri. Allah Tritunggal, oh kita mengerti. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Mereka adalah Allah. Ya, satu Allah, tiga pribadi. Ya kita bisa menjelaskan, kita mengerti. Apa kita bisa menguak misterinya? Sama sekali enggak, saudara sekalian ya. Sama sekali tidak. Kita mengerti dan bisa menjelaskan bagaimana dari sperma ketemu sel telur sampai 9 bulan dalam rahim ibu, akhirnya lahir seorang manusia, seorang bayi. Tapi kita nggak ngerti juga misterinya kehidupan. Ya. Nah, intinya apa? Iman tuh sabar menantikan waktu penyataan kehendak Tuhan. Sebab itu, ketika kita belajar firman, ya kita mesti sabar. Hari ini belajar, mengerti sedikit. Besok belajar yang sama, mengerti lebih banyak ya. Besok-besok belajar, lebih bingung lagi. Kita masih sabar. Demikian pula ketika kita mengajarkan menabur firman ya. Saudara sekalian, ada waktunya orang bisa menerima dengan jelas, ada waktunya orang menjadi bingung, ada waktunya orang punya pertanyaan, ada waktunya orang nggak tahu mau nanya apa. Kita mesti sabar dan terus menabur. Karena semua itu kedaulatan Tuhan. Kapan Tuhan mau menyatakan misterinya atau menyimpan misterinya, itu keputusan Dia.
Sehingga di sini Wahyu menyatakan kepada kita, He is in full control ya. Nggak ada yang bisa ngatur Tuhan, saudara sekalian ya. Dunia bolehlah menganiaya orang Kristen, kejahatan merajalela, tapi harus diingat, Wahyu mengingatkan kita, Tuhan in full control. Nggak ada satupun rencana dia yang meleset. Nah, saudara yang terkasih, ini ya penting sekali kita diingatkan sebelum masuk kepada meterai ketujuh bahwa Tuhan itu yang atur timingnya. Kapan mau eksekusi, kapan tunda, kapan tunggu, kapan waktu tenang, itu jedanya semua Tuhan yang atur. Ya, sehingga dengan hal ini anak-anak Tuhan punya kepastian. Kalau kita baca ayat 5, ada malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangannya ke kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat ketujuh, apabila ia meniup sangkakalanya, maka genaplah keputusan rahasia Allah, misteri, seperti yang telah ia beritakan para hamba-hambanya, yaitu para nabi. Saudara, barusan kita baca, Yohanes dibilang jangan tuliskan. Jangan tuliskan ya, itu masih misteri. Tiba-tiba langsung dikatakan, sekarang tidak ada lagi penundaan. Jadi betul-betul Tuhan atur speed sama pace-nya ya. Dia hari berapa detik dia mengatakan jangan dinyatakan ya. 5 detik kemudian dia katakan nyatakan. Mana bisa kita kontrol Tuhan? Saudara sekalian, ini yang mau disampaikan Wahyu. Kecepatan dan timing Tuhan in control. Kita kira dia tunda lama, ternyata cuma 5 detik. Atau 10 detik. Kita kira dia nyatakan semuanya, ternyata dia menyembunyikan sebagian. Misteri. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Kita hanya bersyukur Allah yang berdaulat menjaga, memelihara kita. Tahu segala yang terjadi dalam hidup kita ya. Di tengah dunia ini. Saudara, malaikat dikatakan mengangkat tangan kanan. Itu sumpah. Kita tahu di pengadilan tuh, kalau orang disumpah kan angkat tangan kanan begitu ya. Ada yang taruh di dada begitu ya. Ada yang mengangkat begini. Kalau kita nonton film misalnya ya. Film-film Amerika begitu ya. Di pengadilan. Sumpah itu ya mengangkat tangan begitu kan ya. Artinya apa saudara sekalian? Dasar sumpah ini apa? Kekal. Bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya. Yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Artinya apa? Tuhan tidak pernah berubah. Dasar sumpah ini adalah kekekalan Tuhan. Yang dia itu selama-lamanya. Ya, selama-lamanya, saudara sekalian. Jadi ada jaminan bahwa keselamatan itu kekal. Anak-anak Tuhan betapapun dianiaya, Tuhan sudah bersumpah. Sekali selamat, tetap selamat. Nah ini penghiburan. Ya. Jadi bukan tergantung kepada kesetiaan dan ketekunan kita, tetapi tergantung penuh kepada Tuhan yang tidak pernah melanggar sumpahnya, mengingkari janjinya. Dan dasar sumpah ini juga adalah kedaulatan Allah, ya, bahwa Tuhan menciptakan langit dan segala isinya, bumi dan segala isinya, laut dan segala isinya. Jadi sangat-sangat komprehensif, menyeluruh, saudara sekalian ya. Tuhan tetap mengontrol segala sesuatu dan dikatakan tidak akan ada lagi penundaan, no delay. Artinya apa? Waktunya akan mencapai akhirnya atau klimaksnya, finalnya, saudara sekalian ya. Tidak ada penundaan. Rencana Allah segera dieksekusi. Artinya apa? Ini menyadarkan kita bahwa setiap menit itu berharga. Kita menunggu, menunggu, menunggu kedatangan Yesus. Tapi dikatakan kedatangan Yesus mendadak seperti pencuri pada waktu malam. Kita tahu Yesus akan datang, tapi kita nggak. Kita tahu tandanya, tapi persisnya kapan kita nggak tahu, saudara sekalian. Dikatakan dia datang dengan sangkakala, tapi dikatakan pada sisi lain dia datang seperti pencuri pada waktu malam. Bagaimana kita mengerti hal ini? Pada satu sisi kedatangannya dikatakan dengan jelas seperti sangkakala bersama malaikat dan orang kudusnya. Sisi lain dikatakan dia datang seperti pencuri tengah malam. Ini menandakan bahwa Tuhan bisa datang setiap saat. Dan setiap menit selama Tuhan masih kasih kita waktu, itu sangat berharga. Kita harus gunakan waktu dengan baik dan maksimal untuk Tuhan. Karena to be honest, saudara sekalian, kita nggak punya kontrol atas waktu loh. Kita nggak ada kontrol. Setiap menit, setiap detik, anything can happen. Ya, kita bisa bikin rencana dan harus kita bikin rencana. Ya, kita bisa bikin proyeksi ke depan saya mau ngapain, saya mau pensiun bagaimana dan di mana. Tetapi kita tahu juga antara sekarang dan rencana kita jadi kenyataan, anything can happen. Itu sebabnya setiap menit kita bisa lewati sebagai orang tua, sebagai jemaat, ya, sebagai orang yang bekerja, sebagai tetangga, ya, kita gunakan semaksimal mungkin
untuk kerajaan Tuhan. We never know. Itu yang mau disampaikan Wahyu ini ya. Semuanya yang tahu Tuhan. Kita di bumi itu hanya nunggu. Dan marilah kita sambil nunggu gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena every minute counts. Setiap menit itu berharga, saudara sekalian. Ya, berharga. Kemudian apa yang dikatakan pada Yohanes menarik sekali. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Ya, dia disuruh mengambil gulungan. Artinya apa, saudara sekalian? Yohanes diundang aktif berpartisipasi dalam rencana Tuhan. Kita tahu gulungan itu kan isinya rencana Tuhan. What he will do. Begitu ya. Apa yang Tuhan akan lakukan. Sekarang di tangan Yohanes. Artinya apa? Kita, ya, Yohanes, diundang berpartisipasi dalam rencana Allah. Saudara sekalian, eh, yang menarik kalau kita baca ayat 9 ya. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Wah, betul-betul kita artis partisipasi loh. Yohanes itu dalam penglihatan disuruh makan gulungan kitab itu. Yang itu kan dari kulit pohon bikinnya begitu ya. Jadi kalau dimakan tentu pahit, saudara sekalian. Tetapi kemudian akan lama-lama di dalam mulutmu akan terasa manis. Perutnya rasa pahit ya. Tetapi dikunyah-kunyah-kunyah itu manis. Artinya apa? Saudara, Yohanes mendengarkan firman Tuhan, tahu rencana Tuhan, ya, melihat dengan jelas, dan Yohanes bernubuat. Artinya apa? Kita harus mendengar, melihat, dan membicarakan firman Tuhan. Seperti kita itu makan makanan. Saudara, kalau kita makan makanan yang enak, contoh ya, wah ada bakmi di tempat tertentu enak begitu ya, kita bisa gambarkan teksturnya. Ya, kita bisa katakan waktu dimakan tuh kenyal. Coba lihat tuh YouTube makanan tuh. Ya, kalau menggambarkan makanan luar biasa itu ya, teksturnya kenyal, kemudian rasanya ini, wanginya ini, kemudian waktu dimakan tuh wah mengenyangkan dan sebagainya. Saudara, orang bisa menggambarkan makanan seperti itu. Kita harus terhadap seperti itu kepada firman Tuhan. Artinya nggak cuma konsep yang abstrak, betul-betul kita bisa hidupi, kita jalankan, kita saksikan, kita ajarkan. Seperti itu, ya. Seperti itu firman Tuhan harus menjadi daging, menjadi bagian dari hidup kita. Nah, apa yang kita pelajari saudara sekalian ketika Yohanes disuruh makan kitab gulungan kitab ini? Artinya apa? Kalau kita belajar firman Tuhan, belajarlah secara keseluruhan. Ada bitter, ada sweet, ya. Ada bagian firman Tuhan yang isinya penghakiman, penghukuman, dosa, pertobatan, ancaman, kutukan. Tapi ada bagian isinya anugerah, pengampunan, janji Allah, penghiburan, kekuatan. Jangan pilih-pilih. Firman Tuhan diberikan secara keseluruhan kepada kita. Jangan pilih-pilih. Ada orang bilang, saya maunya pilih baca Alkitab, ingat Alkitab, ayat yang manis-manis katanya. Nggak begitu, saudara sekalian. Dikatakan oleh malaikat kepada Yohanes, perutmu terasa pahit, tapi mulutmu terasa manis. Firman Tuhan itu bitter sweet namanya, saudara sekalian ya. Nggak bisa kita bilang firman Tuhan cuma bitter atau cuma sweet gitu loh. Firman Tuhan itu bitter sweet. Ada Taurat, ada Injil. Ada bad news, ada good news. Ya, ada God's judgment, penghakiman Tuhan, ada God's salvation, keselamatan dari Tuhan. Ya kan, bayangkan ya kalau di satu gereja yang dikhotbahkan hanya penghakiman Tuhan, atau yang di satu gereja dikhotbahkan hanya kasih Tuhan, itu pasti jadi keliru karena tidak dilihat secara keseluruhan. Kitab Wahyu ada penghiburan, ada penghukuman kan? Ya pada akhirnya memang kita sebagai orang percaya, kita tahu masa depan kita akhirnya sweet. Tetapi kita nggak bisa menghindari bitter loh. Dalam hidup ini kita nggak bisa menghindari yang bitter, saudara sekalian ya. Kita masih hidup dalam dunia yang sudah tercemar oleh dosa, dunia yang melawan Tuhan. Bahkan natur kita manusia lama itu masih ada. Sedikit banyak firman Tuhan tuh menegur kita tuh sakit. Sedikit banyak firman Tuhan itu bikin kita rasa pahit ya waktu dengar begitu ya. Kok kayak begini sih? Tapi kok dipikir-pikir perlu juga saya dengar kayak begitu. Saudara, manis itu kan bicara keselamatan kita ya. Tapi
pahit itu bicara penderitaan, salib. Kita mesti pikul salib, menyangkal diri. Kita harus rela siap kehilangan segala sesuatu demi Yesus. Ya, itu bitter. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menjadi student of scripture begitu ya, menjadi seorang murid firman Tuhan yang setia, kita harus mencerna semuanya. Kata malaikat kepada Yohanes, makan semuanya. Mana bisa pilih-pilih rencana Tuhan? Nah, saya maunya yang manis lah. Kalau penderitaan jangan, begitu ya. Itu kan jadi teologi yang keliru ya. Kita tahu di beberapa gereja teologi seperti itu ada ya. Hanya khotbahnya berkat, khotbahnya kemakmuran, khotbahnya kesehatan, khotbahnya nggak ada masalah kamu kalau ikut Tuhan, khotbahnya kamu terhindar dari penderitaan. Kita tahu itu kan jadi ajaran sesat. Firman Tuhan kalau dibelah jadi ajaran sesat, saudara sekalian. Dia harus ditelan semuanya. Nggak bisa dipilih-pilih. Maka di dalam Wahyu pasal terakhir ada peringatan sebelum penutup. Barang siapa menambahkan sesuatu pada gulungan kitab ini, pada nubuat kitab ini, Tuhan tambahkan malapetaka. Barang siapa mengurangi sebagian dari kitab ini, Tuhan kurangi haknya dari pohon kehidupan. Artinya apa? Kita terima the word of God as a whole. Kita jangan selektif. Jangan pilih-pilih dan filter begitu ya. Saya maunya yang begini. Bagian gitu saya nggak senang. Apa tuh kitab imamat? Saya nggak suka. Ya, apa itu kitab bilangan? Ngitung-ngitung aja. We have to embrace it as a whole. Satu bagian Alkitab bisa berbicara lebih jelas dari bagian Alkitab yang lain. Nggak semua bagian Alkitab bicara sama jelasnya. Tapi semuanya Alkitab. Sedikit banyak kita masih mendengar dan belajar, saudara sekalian ya. Nah, ini yang penting. Jadi manis di mulut tapi bitter di perut. Artinya apa? Firman Tuhan itu bukan hanya dikunyah, tapi dicerna sampai menjadi bagian dari hidup rohani kita. Dalam menjalankannya, pasti ada penderitaan. Mungkin kita mesti juga menyangkal diri, korban perasaan. Kita juga mesti bergumul dengan kelemahan kita. Ya, kadang-kadang masa lalu itu muncul kembali, begitu ya. Kita mempunyai perasaan yang sangat tidak enak. Tapi itu bagian dari pergumulan orang Kristen dikuduskan atau sanctified. Itu firman Tuhan. Yesus berkata, kamu semua sudah bersih karena firman yang kukatakan. Nah, yang sudah bersih ini aku potong supaya berbuah lebih banyak. Potong itu kan bitter, saudara sekalian ya. Nggak ada yang enak dipotong itu. Tetapi itu part of growth. Bagian dari pertumbuhan. Supaya dia berbuah banyak. Dan dengan dalam hal ini Bapakku dimuliakan. Saudara sama. Ya, jadi kita belajar menerima firman Tuhan secara keseluruhan, bukan selektif yang kita suka. Nanti jadinya kalau kita pilih-pilih, firman kita bukan firman Tuhan. Pada akhirnya kita mendistorsi, menyesatkan, merusak firman Tuhan ketika kita bersifat pilih-pilih. Ya, jadi kalau kita belajar firman Tuhan seperti sekarang ya, pasal per pasal, kita nggak lewatkan apa-apa kan? Bagian yang manis, bagian yang pahit, saudara sekalian, kita lewatin semua. Itu namanya kita menjadi the faithful student of Scripture. Itu yang dikatakan, dilakukan malaikat pada Yohanes. Kamu makan semuanya. Nggak semuanya rasa manis, tapi ada yang manis, tapi sebagian pahit, begitu kan? Tapi akhirnya akan terasa manis seperti madu semuanya. Nah ini loh kuncinya ya. Setelah kita mencerna semuanya firman Tuhan, baik yang kelihatan langsung manis ataupun yang pahit, pada akhirnya itu nanti kita akan mengatakan, wah, the word of God is so sweet ya. Firman Tuhan tuh manis seperti madu, seperti Daud katakan, seperti madu tetesan. Langsung kena mulut itu enak sekali. Dan Daud bicara mengenai Taurat ya. Daud bicara mengenai Taurat. Itu manis, saudara sekalian. Padahal kita kalau mikir Taurat pahit begitu kan. Artinya apa? Kita terima semua sebagai firman Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-11 ayat 10 dikatakan, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Artinya apa sih, saudara sekalian? Artinya apa? Tuhan mau Yohanes mengulangi nubuat, ya. Sudah belajar, sudah tahu, kamu ajarkan. Oh, sudah pernah ajarkan, ajarkan lagi. Ajarkan lagi, saudara sekalian, ya. Artinya apa? Kita nggak boleh bosan-bosan proses ini. Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, banyak kaum, banyak bahasa, banyak raja. Artinya ngulangin.
Sama seperti pengkhotbah, khotbah di gereja ya, KU1, KU2, KU3, KU4, saudara sekalian, kan ngulang semua. Iya, itu tugas. Kan ada orang berkata, oh saya nggak bisa tuh ngulangin khotbah lagi tuh. Di sini Tuhan suruh Yohanes lakukan nubuat, katakan hal yang sama kepada banyak bangsa, banyak kaum, banyak bangsa, dan banyak raja. Ya kita nggak bisa bosan-bosan, saudara sekalian ya. Baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan. Firman Tuhan diberitakan berulang-ulang, tetap sama kuasanya. Bukan berarti monoton, bukan berarti tidak persiapan, bukan berarti pakai stok lama, ya nggak digarap lagi, nggak diinin lagi. Tetapi artinya apa? Firman yang sama diberitakan tetap sama kuasanya. Jadi Alkitab bukan sekedar catatan sejarah ya, sekali belajar cukup, tapi the living word of God, always speaking fresh. Nggak bisa bosen. Nggak seharusnya bosan. Nggak seharusnya membosankan. Nggak seharusnya terasa pengulangan. Saudara sekalian. Karena dia bicara sorga sampai neraka. Sorga, bumi, neraka. Dia bicara dimensi fisik sampai spiritual. Dia berbicara multiple dimension. Nggak bisa ditangkap oleh akal kita yang hanya mengerti mungkin 3-4 dimensi. Ya, memang ketika kita belajar firman Tuhan, godaannya ya apa sih? Godaannya tuh bosen, merasa sudah pernah dengar ya, ada lagi nggak yang baru begitu kan? Saudara sekalian, ingat firman Tuhan itu penyataan diri Tuhan. Tapi ketika Tuhan menyatakan tetap ada misteri. Karena itu kita tetap rendah hati dan terus belajar. Karena nggak mungkin semua misteri tentang Tuhan tersingkap dalam pengajaran firman-Nya. Kali lagi misalnya kita belajar tentang Tritunggal, kita belajar inkarnasi Kristus. Oh ya kita mengerti. Tapi there's so many things we don't understand. Saudara tahu orang belajar alam semesta ya. Dulu belajar 9 planet, tata surya. Wah, kita hebat ya, ngerti ya, ada 9 planet ya. Lama-lama ngerti, oh ternyata kita tata surya ini ya, bagian kecil dari satu galaksi. Andromeda atau apa begitu ya. Wah, ternyata kita ini galaksi kecil dari begitu banyak galaksi. Makin kita belajar, makin banyak tahu, makin nggak ngerti. Apa sih batas alam semesta? Itu ciptaan loh, saudara sekalian ya. Gimana kita belajar pencipta? Makin orang meneliti tentang virus, bakteria, begitu ya. Makin banyak pengetahuan bagaimana bakteria berkembang, bagaimana virus bereplika. Tapi makin banyak pertanyaan. Kok bisa ya? Kok bisa begini? Kok yang ini sembuh, yang ini meninggal? Kok yang ini bisa bisa dicegah, yang ini nggak bisa dicegah? Kan banyak pertanyaan. Riset nggak habis-habis, saudara sekalian. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak tahu, tapi lebih banyak nggak tahu. Nah, ini dia yang penting. Karena itu orang nggak boleh bosan belajar firman. Nggak boleh, saudara sekalian ya. Karena so many things, more things we don't know daripada yang kita tahu. Nah, semakin kita belajar firman, semakin bisa melihat big picture rencana Tuhan. Nah, firman Tuhan kan bersifat universal. Dikatakan berlaku untuk seluruh bangsa, seluruh kaum, seluruh bahasa, dan juga macam pemimpin. Memang menyampaikan firman Tuhan di Indonesia berbeda dengan bahasa Inggris, berbeda dengan bahasa Mandarin, berbeda dengan bahasa-bahasa lainnya. Tetapi kan esensinya sama berlaku di semua tempat. Itu sebabnya kita melihat yang kita pelajari ini kebenaran yang bersifat mutlak ya, melampaui otoritas raja dan pemerintahan dunia. Jadi firman Tuhan itu valid di mana saja, kepada siapa saja. Karena firman Tuhan selalu berbicara fresh untuk kondisi kita. Sebab itu betapa canggihnya pun zaman berubah. Suatu saat misalnya ada robot AI, begitu ya, yang katanya bisa lebih pintar dari manusia. Apa firman Tuhan sudah menjadi tidak berlaku? Oh tidak, saudara sekalian ya. Firman Tuhan bahkan tetap berbicara dalam kondisi seperti itu. Apalagi kita akan mengalami krisis identitas. What is human being kalau ada robot yang bisa lebih lebih bagus, lebih pintar, lebih baik daripada human being? Justru kita perlu firman Tuhan supaya lebih mengenal diri kita dan siapa Tuhan. Jadi firman Tuhan berlaku sampai selama-lamanya. Ya, dikatakan langit bumi berlalu, tapi firmanku tidak akan berlalu. Kita harus pegang itu. Dan nggak pernah boleh berhenti belajar dan nggak pernah boleh bosan, saudara sekalian. Ya karena firman Tuhan mengandung kedalaman yang tidak terbatas. Sebab itu banyak orang sering bertanya di sorga, bosan ya Pak? Sudah tahu semuanya, sudah lihat Tuhan. Saudara, kita lihat Yesus muka dengan muka pun masih ada jutaan pertanyaan. Ya, lihat satu hal ya, mengerti hal lain. Dan karena Tuhan is infinite, tidak terbatas, pertanyaan kita nggak ada habisnya. Bagaimana orang bisa bosan?
Dalam Efesus dikatakan di masa yang akan datang, dia akan memperlihatkan kepada kita kemurahannya yang tidak terkatakan. Loh, tidak terkatakan kemurahannya. Di masa akan datang masih banyak hal kita nggak tahu. Jadi masih banyak misteri dan nggak mungkin surga jadi membosankan. Tidak mungkin, saudara sekalian. Ya. Nah, kemudian masuk ke pasal yang ke-11, apa yang dikatakan di sini? Menarik dari saudara sekalian ya. Tadi dikatakan kedaulatan Allah, Yohanes beritakan firman, terus berikan nubuat, ulangi nubuat begitu ya. Kemudian tiba-tiba kita dihadapkan dengan perikop tentang dua saksi Allah. Judulnya, dua saksi Allah. Oh, dua begitu ya. Saudara, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Perhatikan ya, disuruh ukur bait, mesbah, dan orang yang beribadah di dalam. Tapi kecualikan pelataran bait suci yang sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Nah, ada pembedaan di sini. Mengukur bait Allah adalah tindakan Allah menjaga miliknya. God knows who belongs to him. Tuhan tahu siapa miliknya, Tuhan hitung, Tuhan ukur, persis nggak meleset. Tuhan adalah pemilik dan pelindung umatnya. Ya, bayangkan seorang gembala mengukur, ya, menghitung dombanya. Itu dia pemiliknya, dia gembalanya, saudara sekalian. Ya, Tuhan demikian kepada kita. Dan bait Allah itu kan gereja, maksudnya bukan gedung. Kita tahu dalam Rasul Paulus dalam 1 Korintus mengatakan kamulah bait Allah. Ya, kamu adalah bait Allah. Artinya apa? Bait Allah itu bukan bangunan dalam hal ini, tapi orang, gereja. Orang percaya, saudara sekalian, ya, kumpulan orang percaya. Tuhan tahu berapa miliknya. Tuhan tahu berapa orang pilihan. Siapa yang dipilihnya, dia tahu semua. Maka dia ukur. Nah, tubuh kita kan disebut bait Allah, bait Roh Kudus, saudara sekalian ya. Dan itu artinya apa? Tuhan aware betul ya, Tuhan sadar betul kita ini miliknya dan kita juga mesti sadar. Karena itu kita harus memuliakan Allah dan menjaga kekudusan. Tapi menarik sekali, saudara sekalian, dikatakan kecualikan bagian luar bait. Nah, artinya apa? Ada yang milik Tuhan, pilihan, ada yang bukan milik Tuhan, bukan pilihan. Itu maksudnya, ya. Dunia ini semakin menuju kedatangan Yesus akan terpolarisasi menjadi dua kutub, ya. Umat Allah atau musuh Allah. Milik Tuhan, milik dunia. Kemudian bersama Yesus atau ikut iblis dan antikristus. Semakin bertambah polarisasi, ya. Nah, kecualikan ini sama istilahnya yang digunakan dalam bahasa aslinya usir. Saudara sekalian ya, mengusir setan. Jadi betul-betul kata ini digunakan artinya untuk mengusir setan. Artinya kan ini jelas. Tuhan melindungi semua miliknya di dalam bait suci ini. Bait suci adalah gereja, umat pilihan. Tapi yang di luarnya itu, ya itu, musuh-musuhnya. Kalau kita lihat sejarah, halaman luar bait Allah itu kan tempat untuk orang Gentiles ya, orang-orang non-Yahudi ya. Halaman luar itu tidak dilindungi dan tidak dijaga Tuhan. Dan dikatakan halaman luar itu tempat roh-roh jahat dan orang-orang anti Tuhan merajalela. Artinya apa, saudara sekalian? Kita ini sebagai gereja, sebagai orang percaya, dicintai, dikasih oleh Tuhan, namun dibenci oleh dunia. Nah, itu sebabnya kita jangan patah semangat. Dalam pengertian, saudara tentu ketika kita melihat begitu banyak kritikan, begitu banyak celaan, dan begitu banyak tuduhan kepada orang Kristen, kita bisa down ya. Oh ternyata Kristen tidak sepopuler yang lain begitu ya. Oleh sebab ada banyak skandal, ada banyak kesan tidak baik ya. Apalagi juga stereotip tertentu begitu kan. Nah, saudara sekalian, gereja dikasihi oleh Allah. Itu yang kita harus ingat ya. Gereja dibenci oleh dunia, tetapi dia dikasihi oleh Allah. Dan kalau kita melihat di sini, ayat yang ketiga, dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung. 1260 hari lamanya. Itu sama dengan 42 bulan ya, saudara sekalian ya. Tapi kita akan lihat nanti ya. Apa artinya dua saksi ini?
Dua saksi itu adalah memang begini. Dalam pengadilan zaman dulu, minimal dua saksi. Kalau bisa tiga. Tapi dua cukup. Dua cukup ya. Kalau satu nggak kuat. Harus dua saksi. Nah, dua saksi mewakili segenap gereja. Baik yang martir maupun non-martir. Itu sebabnya disebut dua. Ada orang bersaksi dengan mati mempertahankan imannya. Kita sebut martir, marturia, saksi. Tapi kita yang nggak mati mempertahankan iman, tapi setia pada Tuhan sampai akhir, kita juga saksi. Cuma kita tidak mati martir. Kita hidup bagi Tuhan, begitu ya. Ada dua macam orang Kristen. Sebagian besar ya tidak martir begitu, tapi saksi. Sebagian kecil martir, betul-betul mati secara fisik, disiksa, dianiaya, dibunuh karena iman mereka kepada Yesus. Tapi bersama-sama kita adalah saksi, ya, saksi Tuhan. Nah, dua seperti saya katakan tadi adalah jumlah saksi minimal untuk kesaksian yang sah diterima oleh pengadilan. Kalau nggak bisa diikutsertakan dalam pertimbangan perkara. Di dalam peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung atau transfigurasi, ada dua saksi muncul kan? Elia mewakili Nabi, Musa mewakili Taurat. Maka Yesus berkata, seluruh Taurat dan para Nabi bicara tentang aku. Ya, dua saksi. Jadi istilah dua saksi ini bukan sesuatu yang asing, cuma di kitab Wahyu. Di dalam Injil kita sudah belajar ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, ada dua saksi dari perjanjian lama. Satu mewakili Taurat, satu mewakili Nabi, Musa dan Elia. Ya, seperti Elia, api menghanguskan dan hujan tidak turun. Saudara perhatikan kita baca ayat yang keempat ya. Dan mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan sebuah musuh mereka. Jika ada orang yang menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka punya kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Mereka punya kuasa atas segala air dan mengubahnya menjadi darah untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ini kan mengingatkan kita akan Musa dan Elia. Elia pernah berdoa supaya jangan turun hujan. Betul hujan nggak turun 3 tahun. Ya, Musa pernah mengubah air jadi darah dan segala macam tulah. Jadi Musa Elia itu dua saksi yang hadir Yesus dimuliakan di atas gunung. Sekarang mereka hadir lagi mewakili segenap gereja. Dua saksi ini penting, saudara sekalian ya. Jadi satu seperti Elia, satu seperti Musa. Bukan Elia dan Musa ya, tapi seperti Elia dan seperti Musa. Dua saksi ini memakai kain kabung, yaitu artinya apa? Mereka menyerukan pertobatan. Ya, mereka menyerukan pertobatan. Ayat 3, aku memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Artinya apa berkabung? Saudara sekalian, ketika kita memberitakan Injil, kita juga saat yang sama memberikan peringatan. Nah, jangan lupa ya. Mau tidak mau ketika kita mengatakan Tuhan mengasihi kamu, ada keselamatan dan pengampunan melalui Yesus, saat yang sama kan ada otomatis ada peringatan. Kalau kamu tidak terima cinta kasih Tuhan, tentu kamu akan terpisah dari Tuhan selamanya. Ini kan sisi peringatan ya. Jadi berkabung itu artinya serius nih. Ini bukan good news buat main-main ya, buat kita loncat-loncat gembira begitu saja, tapi betul-betul harus ada tindakan pertobatan. Dan dikatakan pada ada ayat yang kelima, Roh Kudus melindungi kedua saksi ini, sehingga kalau ada orang mau menyakiti mereka, orang itu akan mati. Dan berapa lama mereka itu bersaksi, saudara sekalian? 1260 hari atau 42 bulan. Nah, ini kalau kita matematika, kita jadikan ini ke tahun menjadi 3,5 tahun. Dan 3,5 tahun kalau kita pecahkan lagi menjadi satuan, menjadi 1 + 2 + setengah. Artinya apa? Masa terbatas. Setengah dari 7. Artinya apa? Masa penderitaan itu seizin Tuhan. Masa iblis membunuh itu seizin Tuhan. Terbatas ya. Tuhan izinkan iblis, roh jahat, dan dunia menindas gereja. Tetapi kenapa terbatas? Karena waktu
waktu pertobatan mereka juga terbatas. Saudara sekalian ya, mereka diizinkan Tuhan sekaligus diberi kesempatan. Karena itu penganiayaan yang mereka berikan juga terbatas waktunya, karena waktu untuk mereka bertobat juga ada limitnya. Dan kalau mereka sampai peringatan dengan maksimum pain tidak bertobat, maka limit waktu itu expire, habis. Mereka akan dihukum. Nah, selama masa penderitaan ini, gereja mesti bagaimana? Gereja harus tetap setia bersaksi di tengah penganiayaan. Gereja itu seperti dua kaki dian dan dua pohon zaitun. Kaki dian menerangi, pohon zaitun membawa sukacita. Gereja tetap membawa sukacita dengan Injil dan menerangi dengan ketaatan. Ya, jadi tetap kita lakukan dengan setia pekerjaan pemberitaan Injil, pekerjaan pemberitaan firman, hidup sesuai dengan firman Tuhan, jadi terang dunia seperti kaki Dian, itu gereja orang Kristen masih tetap setia. Saudara sekalian ya. Nah ini yang dikatakan ya. Dan apa yang terjadi setelah 3,5 tahun selesai? Coba kita baca ayat yang ketujuh. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Wah, ya. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana Tuhan mereka juga disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku bangsa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira atas sukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Saudara bayangkan, saling mengirim hadiah karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Saudara, apa yang terjadi setelah gereja diberikan waktu kesempatan bersaksi di tengah penganiayaan? Tuhan izinkan dua saksi dibunuh oleh binatang, ya. Binatang ini berasal dari jurang maut. Nah, ini roh jahat, roh antikristus. Dua saksi ini martir, setia sampai mati. Ya, 3,5 tahun mereka bernubuat, 3,5 tahun memberitakan firman dengan setia, ujungnya mati. Mereka tidak menyangkal Tuhan Yesus. Itu seizin Tuhan. Berikutnya, bangsa-bangsa bukannya simpati sama orang yang dianiaya, mati martir, malah menghina. Mayat mereka terletak di jalan raya, nggak dikubur, nggak diberikan penghormatan, malah dipermalukan, diolok-olok, saudara sekalian ya, sama seperti Yesus. Yerusalem seperti Sodom dan Mesir memberontak kepada Tuhan. Saudara sekalian ya, mereka menolak Yesus. Kan Yesus diolok-olok ya, sampai dia sudah berdarah, dia pakaiannya dicopot, begitu ya. Mereka mengolok dia, nggak kesian. Mereka nggak ada empati loh, saudara sekalian ya. Kita sering berpikir gini, kalau gereja itu dianiaya, dunia kesian kali ya. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan akan datang waktunya nggak ada belas kasihan. Ya, sekarang mungkin masih sopan-sopan, masih ada perkataan, oh ya kami turut simpati. Tapi sesungguh-sungguhnya dunia tidak simpati. Dunia ketawa ya ketika gereja itu dianiaya. Dan firman Tuhan di Wahyu ini mengingatkan kita ya, kita berharap kepada kasih pemeliharaan Tuhan. Kita bukan berharap belas kasihan dunia, saudara sekalian ya. Karena dunia celebrate kok. Dunia celebrate matinya orang Kristen. Dunia celebrate matinya pengkhotbah. Dunia celebrate matinya saksi Tuhan yang setia. Dikatakan ayat 9, oh seluruh orang dari segala bangsa, suku, bahasa, kaum melihat mayat mereka 3,5 hari. Ya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Mereka celebrate loh ya, dan mereka diam di atas bumi bergembira, bersuka cita atas mereka itu dan berpesta, saling mengirim hadiah. Congratulations ya, selamat ya, kita menang. Gereja tutup ya, orang Kristen mati begitu ya. Orang Kristen banyak yang pindah keyakinan begitu ya. Orang Kristen meninggalkan Tuhan, jadi nggak Kristen lagi. Wah, selamat selamat, kita berhasil. Saudara, itu skenario yang Tuhan singkapkan akan terjadi. Jadi kita orang Kristen jangan terkejut ya.
Kita orang Kristen jangan terkejut seolah-olah, wah kok begini ya pekerjaan Tuhan. Katanya beritakan Injil sampai akhir zaman, nanti Yesus datang kedua kali. Berarti seluruh dunia makin lama makin cinta orang Kristen, makin cinta Yesus. Enggak seperti itu, saudara sekalian. Apapun yang terjadi, dalam kondisi paling buruk pun, kita tetap setia. Nah, tapi pertanyaan kita, apa sih yang terjadi pada ayat 9-10? Ada indikasi munculnya one world religion. Maksudnya apa? Seluruh kepercayaan suatu saat akan bersatu melawan iman Kristen. Ini kalau kita baca dengan cermat ayat 9 dan 10. Ya. Di dunia ini lama-lama cuma dua macam. Yang ikut Yesus sama yang tidak ikut Yesus. Yang tidak ikut Yesus jadi satu semuanya. Perhatikan ini saudara sekalian ya. Yang tidak ikut Yesus bersekongkol semuanya. Semuanya. Dan ini kalau kita lihat dunia makin lama makin menjadi satu. Ya, dan satu-satunya ganjelan untuk penyatuan dunia ini secara politik dan agama, iman Kristen. Itu durinya itu iman Kristen. Aduh, kita tersiksa. Ya, dikatakan kedua nabi itu merupakan siksaan bagi semua orang yang di atas bumi. Jadi pada satu titik kita harus siap iman Kristen, orang Kristen jadi musuh bersama semua orang. Yang ketika orang Kristen mati, saksi itu mati, semua lega. Kirim hadiah satu sama lain. Congratulations ya. Wah ini hadiah nih, congratulations. Rencana kita berhasil. Si pembuat kekacauan mati sekarang. Saudara bayangkan ya, dikatakan dalam Wahyu 11 seperti itu loh. Artinya apa? Kita orang Kristen jangan naif ya. Kita orang Kristen jangan naif dalam hidup dalam impian berkata, oh things will get better ya untuk orang Kristen. Atau ketika keadaan tidak bertambah baik kita jadi down begitu saudara sekalian ya. Kita kan sudah diberitahu 3,5 tahun, yaitu satu masa tertentu, kita diberikan waktu bersaksi, tapi orang-orang yang tidak terima Yesus, suatu saat akan berkumpul, ya. Suatu saat akan berkumpul ya, saudara sekalian ya, dan mereka akan melihat kepada orang Kristen mengatakan, ini satu-satunya yang nggak bisa gabung sama kita nih. Troublemaker ini, ya. Kita ini tersiksa gara-gara mereka. Kalau mereka kita singkirkan, lebih enak hidup kita di dunia ini. Saudara, itu pesannya ya, dunia itu menolak iman Kristen. Karena itu orang Kristen harus siap menderita. Karena setiap perbuatan mereka membawa konsekuensi besar. Jadi intinya Wahyu menghiburkan kita bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan atur timing, Tuhan atur semuanya, firman-Nya Dia nyatakan, Dia ukur bait suci, Dia tahu siapa miliknya. Tapi sisi lain, kita jangan naif. Orang Kristen harus ready menderita. Ya. Cuaca tuh nggak akan langit biru terus, saudara sekalian, ya. Tapi kita boleh terhibur bahwa di tengah situasi yang paling sulit sekalipun, Tuhan tetap berkuasa, berdaulat, dan mengasihi kita. Nah, itu penghiburan kita. Kenapa? Itu bukan akhir ceritanya. Karena kalau kita baca ayat 11, dua saksi bangkit, saudara sekalian. Ya, 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Nah, perayaan orang-orang yang menentang Kristus cuman bertahan 3,5 hari. Sementara kesaksian gereja orang Kristen 3,5 tahun. Artinya apa? Kemenangan, perayaan, orang-orang yang anti Tuhan, anti Kristus, very short. Ya, short celebration, saudara sekalian ya. Karena Tuhan berintervensi membangkitkan kedua saksi. Dan Tuhan menegaskan, menunjukkan dari sorga, kesaksian mereka benar. Kesaksian mereka tidak sia-sia, saudara sekalian ya. Jadi validasi ya. Jadi sekalipun ditindas, gereja pasti menang. Wah, sekarang gereja kosong lu. Wah, sekarang banyak orang meninggalkan gereja. Coba lihat di benua mana-mana tuh. Kristen turun. Wah, hanya anak muda tidak mau gereja. Saudara sekalian, kita bukan berharap kepada manusia. Ya, karena Tuhan yang berdaulat, dia bisa bangkitkan. Tugas kita bersaksi dengan setia, hidup dengan setia jadi terang. Ya,
Kita melayani dengan fokus pada validasi Tuhan, bukan manusia. Ya, mungkin manusia berkata, wah, menurut statistik kalian turun nih, menurut statistik begini begini begitu. Silakan manusia memvalidasi apa ya, mengatakan gereja demikian, orang Kristen demikian, tapi kita nggak tergantung pada validasi manusia kok. Kita nggak tergantung dari penilaian statistik manusia. Selama kita setia kepada firman Tuhan, kita sehati, kita bersama menjalankan, kita belajar, percaya, taat. Saudara sekalian, kita nggak perlu validasi manusia. Ya. Dan penduduk bumi berubah, ayat 12. Dan orang-orang mendengar suatu suara nyaring dari sorga berkata, naiklah kemari. Lalu mereka naiklah ke langit diselubungi awan dan disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Takut mereka. Sukacita menjadi takut. Terbukti, dua saksi terbukti benar dari Tuhan. Diangkat ke langit. Penduduk bumi membuat suatu kesalahan besar. Ya, membuat suatu kesalahan besar, saudara sekalian. Dan kalau kita melihat pada ayat 13, pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 dari kota itu rubuh dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu dan orang-orang yang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah di sorga. 7.000 orang mati ya. Ini sebagian penghakiman. Masih ada kesempatan bertobat. Nggak semuanya mati, saudara sekalian. Cuma 7.000 peringatan. Jadi pada titik ini, sebelum sangkakala ketujuh, masih ada kesempatan. Wah, Tuhan kita tuh panjang sabar sekali ya. Sudah dikasih maksimum pain, siksaan, masih nggak bertobat. Dikirimkan dua saksi. Ya, terus saksi itu sampai dibunuh, masih nggak dihukum. Dibangkitkan saksi itu, yang mati cuma 7.000, begitu ya. Jumlah kecil kan? Ini kan berarti sebagian penghakiman masih ada kesempatan bertobat, tapi disebut mereka memuliakan Allah di sorga. Tapi saudara, memuliakan di sini bukan bertobat ya. Memuliakan di sini artinya takut. Mereka cuma say sorry, sorry ya Tuhan, sorry. Kita salah. Tapi nggak berarti bertobat. Orang ngomong sorry nggak berarti bertobat loh. Bisa aja lip service karena takut ya. Takut akan hukuman itu tidak sama dengan takut akan Allah. Mereka don't fear God ya. They just fear punishment. Mereka lebih mengasihi diri supaya takut karena mereka takut dihukum. Mereka tidak mengasihi Allah, mereka tetap akarnya benci Tuhan. But they love themselves. Karena itu mereka minta maaf. Mereka memuliakan Allah. Iya dah Tuhan yang hebat dah, Tuhan hebat ya. Wah kita kalah, kita nggak ada apa-apanya. Saudara sekalian, bukan itu pertobatan ya. Pertobatan sejati akan semakin sulit di akhir zaman karena banyak orang ngomong sorry, cuman lip service. Ya, cuma lip service. Sesungguh-sungguhnya they don't fear God. Ya, mereka nggak takut akan Tuhan. Mereka cuma takut penderitaan. Mereka takut hukuman. Mereka takut hidupnya nggak enak. Tapi Tuhan, mereka tidak respect sebenar-benarnya. Yang mereka sayang, diri, narsis. Mereka tidak mengasihi Tuhan. Ya, jadi kalau mereka ngomong sorry Tuhan, sorry, bukan karena takut akan Tuhan, bukan karena mengasihi Tuhan, tapi karena takut hukuman dan mengasihi diri. Dasarnya tetap benci Tuhan. Karena itu dikasih kesempatan tidak akan bertobat. Dan ini Tuhan sudah kasih tahu, pertobatan sejati akan semakin langka di akhir zaman. Orang yang ngomong Tuhan, Tuhan, jangan kita anggap pasti benar. Begitu ya. Karena pada akhir zaman, orang akan berkata, kata Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, menyembuhkan orang demi namamu. Itu di akhir zaman banyak yang begitu. Tapi kan palsunya banyak sekali. Orang Kristen harus cermat, harus bijaksana, nggak boleh ketipu sama retorika. Hanya karena orang ngomong Tuhan Tuhan nggak berarti dia dari Tuhan, ya. Hanya karena orang ngomong sorry Tuhan nggak berarti dia bertobat loh. Hanya karena orang ngomong wah ya Tuhan hebat gitu ya, bukan berarti dia menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Belum tentu. Ini buktinya, ya. Saudara, celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul ya. Celaka kedua gempa bumi dan sebagainya. Udah lewat ya, belum selesai. Masih celaka ketiga. Celaka ketiga itu sangkakala ketujuh. Nah ini dia. Penghukuman kekal untuk orang berdosa. Kesempatan sudah ditutup ya. Ketika sangkakala ketujuh dibunyikan, game over. Game over. No more warning, saudara sekalian ya. Meterai masih warning loh. Sangkakala ketujuh no warning ya. Jadi karena sangkakala ketujuh mengandung 7 cawan. Menarik ya. Sangkakala. Saudara perhatikan ya. Meterai ketujuh mengandung sangkakala. Gitu kan? Sangkakala ketujuh mengandung cawan.
Jadi ketika dibuka ada lagi dalamnya. Cawan itu namanya eksekusi. Kalau sudah eksekusi nggak ada warning lagi. Langsung hukuman ya. Totalitas murka Allah dicurahkan. Cawan. Cawan itu tempat cairan air. Gunanya dicurahkan. Artinya eksekusi. Keadaan berbalik. Segenap sorga bersuka cita dan celebrate, congratulations satu sama lain, saudara sekalian ya. Menandakan game over dunia. Dunia yang melawan Tuhan, yang penuh dosa, game over. Dan, saudara sekalian ya, dan transfer menuju kerajaan Kristus dimulai. Wah, ini luar biasa ya. Sebab itu ini menjadi salah satu bagian lagu dari Handel ya, Haleluya Chorus. Saudara kalau sempat dengar lagi Haleluya Chorus ya. Ini ada di sana ya. He will reign forever and ever ya. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Itu indah sekali ya. Ini bagian yang suka muncul di lagu-lagu rohani klasik ya, lagu klasik rohani, saudara sekalian. Tadi dunia celebrate ya. Orang-orang percaya tetap berdoa ya, berduka cita, menantikan, bertanya berapa lama lagi Tuhan. Begitu meterai sangkakala ketujuh dibunyikan, wah, saudara sekalian keadaan terbalik ya. Sorga bersuka cita. Waduh, waktunya eksekusi nih Yesus datang dua kali ya. Keadilan Tuhan ditegakkan ya, dan betul-betul sudah selesai genap keselamatan kita. Dan mulai dunia ini akan diubahkan menjadi kerajaan Allah. Luar biasa. Saudara sekalian, orang percaya akan memuji Tuhan atas keadilan dan kemahakuasaannya. Dan kita betul-betul menantikan hari itu ya. Ayat yang ke-16 dikatakan, ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur menyembah Allah. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Yang ada, yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang. Dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi, dan orang-orang kudus, dan mereka yang takut akan namamu, kepada orang kecil dan orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah, ya dikatakan saudara sekalian ya, orang percaya memuji Tuhan. Maka apa yang terjadi? Maka terbukalah bait suci Allah di sorga, kelihatanlah tabut perjanjian dalam bait suci, terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Jadi, saudara sekalian, pujian kepada Allah ini luar biasa. 24 tua-tua tersungkur menyembah Tuhan. Kembali ya, seperti Wahyu 4 dan 5. Memuji kedaulatan dan pemerintahan Tuhan yang kekal. Tuhan adalah pencipta berdaulat. Hari Tuhan telah tiba. Keadaan berbalik. Bangsa-bangsa yang tadi marah, sekarang jadi gentar. Tuhan mencurahkan amarahnya. Murka Tuhan mengakhiri sejarah dan bangsa-bangsa. That's the end of history. Saudara Francis Fukuyama, seorang sejarawan, pernah menulis buku The End of History. Maksudnya, konsep Western Liberal Democracy, demokrasi liberal Barat, itu akhir sejarah. Nggak ada pemerintahan lebih baik ya. Ternyata belum akhir ya. Sejarah masih ada pemerintahan macam-macam selain Western Liberal Democracy begitu. Saudara sekalian, tetapi kalau ini dieksekusi, sangkakala ketujuh dibunyikan, that's really the end. Pemerintahan sudah nggak ada lagi. Demokrasi lah, inilah, itulah nggak ada. Yang ada pemerintahan oleh Allah. Dan Mesias. Yesus Kristus. Perhatikan. Ya. Dunia, segala sistemnya akan habis satu hari. Karena akan digantikan oleh sistem Tuhan. Jadi di bumi ini, di langit bumi baru yang disebutnya, Tuhan memerintah dengan sistemnya, dengan kuasanya. Dan kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Ya. Dan itu waktunya penghakiman dan upah. Ya. Nasib akhir orang percaya dan tidak percaya sangat berbeda. Yang tidak percaya di hukum kekal, yang percaya waktunya kita terima upah. Saudara sekalian, orang percaya disebut dengan macam-macam istilah ya, hamba, nabi, orang kudus, orang yang takut akan Allah ya, besar dan kecil ya. Ini adalah gereja. Gereja ya. Saudara sekalian ya, mereka mendapatkan upah karena komitmen mereka kepada Tuhan dan setia menjadi saksi. Yang menghancurkan ciptaan Tuhan dengan dosa akan dihancurkan Tuhan. Jadi kita tahu dunia tercemar dosa ini karena dosa manusia begitu ya. Dan mereka yang tidak bertobat, mereka yang terus menghancurkan ciptaan Tuhan, yang membinasakan bumi akan dibinasakan Tuhan. Maka, saudara sekalian, the end.
Wahyu 11 ini the end ya, seolah-olah the end sebelum nanti masuk 12. Jadi kita diperlihatkan ini ya, akhir skenario akhir dunia dari berbagai pasal. Ini bukan berarti akhir pasal Wahyu, tapi ini adalah satu dimensi, satu sisi, yaitu apa? Dunia yang kita kenal sekarang yang melawan Tuhan, the end. Nah, itu satu sisi. Nanti ada sisi lain menuju wahyu berikutnya adalah bagaimana ada pohon, ada Taman Firdaus, ada pohon kehidupan. Itu sisi lain. Ini dimensi the end of the old earth, ya, dunia yang lama. Yaitu apa? Terbukalah bait suci. Artinya apa? Semua rencana Allah yang selama ini misterius sudah dieksekusi. Ya, tabut perjanjian dinyatakan, mulanya hidup kekal dan sukacita dalam bait Tuhan. Artinya apa? Saudara dan saya, kita orang percaya nggak akan terpisahkan oleh Tuhan lagi. Kita akan sukacita terus ya. Kemudian tabut perjanjian itu menandakan kehadiran dan kemurahan Allah. Jadi tidak akan ada pepisahan dan jarak antara kita dengan Allah. Karena kita sudah disucikan. Kita sanctification-nya sudah komplit 100% ya. Sehingga kita dengan Allah itu nempel betul-betul saudara sekalian ya. Tidak ada jarak karena kita udah nggak ada dosa lagi. Dan ini yang kita bisa baca dari Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan mengikut aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Maksudnya kekal. Sepanjang masa itu maksudnya kekal, saudara sekalian ya. Jadi kita akan diam di rumah Tuhan. Rumah Tuhan di mana? Di bumi ini. Karena semua yang merusak bumi ini akan dibinasakan Tuhan. Semua dosa akan dibuang dari bumi ini. Sehingga ini menjadi bumi baru. Tempat kita berdiam bersama dengan Tuhan. Itu disingkapkan sedikit ya di akhir ayat ini. Dan tidak ada lagi rahasia dan misteri yang membingungkan ya. Kota kudus itu seperti ruang maha suci. Kita hidup di hadirat kudus Tuhan selamanya. Aktivitas Tuhan tidak berhenti, Tuhan tetap menyatakan keadilan dan kemahakuasaannya. Saudara, meskipun tidak ada misteri lagi, ya, tidak ada misteri yang membingungkan, tetap saja tidak semua hal kita tahu. Kita akan terus bertanya kepada Tuhan, dapat pengetahuan yang baru, dapat penyataan yang baru. Saudara, kalau kita perhatikan, jangankan dengan Tuhan ya, kita dengan pasangan banyak menemukan hal-hal mengejutkan ya. Oh, pasangan saya ternyata ada sisi ininya ya. Padahal sudah menikah 30 tahun loh. Sudah menikah 30 tahun, masih aja ada kejutannya begitu ya. Kok ada sisi-sisi begitu ya bertambah usia ya. Kita dengan pasangan 30 tahun lain masih banyak hal kita nggak tahu. Gimana sama Tuhan? Tetapi yang pasti kita nggak akan bingung. Nah, itu dia ya. Tidak ada hal misteri yang membingungkan. Karena jelas Tuhan buka semuanya. Tapi ketika itu dibuka, it's too late ya untuk orang bertobat ya. Buat kita yang sudah percaya, good news. Buat mereka yang tidak percaya, warning sudah diberikan, sekarang sudah selesai. It's too late. Ya. Dan tentu kita sebagai anak Tuhan berdoa kita jadi saksi yang setia 3,5 tahun tanda kutip ya 1260 hari dalam masa-masa yang sulit kita terus setia bersaksi karena siapa tahu ada jiwa-jiwa yang diselamatkan ya dan mereka selamat dari penghukuman yang akan menimpa ketika sangkakala ketujuh dibunyikan. Oke, saudara sekalian, demikiannya Wahyu 10 dan 11. Saya kembalikan kepada Pak Luis untuk tanya jawab selanjutnya. Silakan.